Pengakuan jujur JK sebagai saksi sejarah Indonesia, bagaimana perjuangan dan keberhasilan Jokowi membuat Indonesia lolos dari jerat hutang 6.000 triliun warisan SBY dan Soeharto. Memang sedikit baik setelah ada teks amnesti, ada tebusan 93 triliun. Tapi hutang ini kan akumulasi selama puluhan tahun. Kalau perlu kebijakan perpu, ya perpu saya keluarkan. Kalau perlu perpres saya keluarkan. Kalau saudara-saudara punya peraturan menteri keuangan, keluarkan. Untuk menangani negara, tanggung jawab kita kepada 267 juta rakyat kita. Apakah pemerintah serius, Pak Jokowi? Saya termasuk bahagian dari pemerintahan yang lalu dengan Pak Jokowi. Saya tidak pernah melihat presiden yang seserius itu untuk melihat rakyatnya. Dikutip dari tweet Twitter Toto Kartaraharja @Kartaraharja, akhirnya mengaku juga. Teman-teman, bacalah pengakuan seorang JK berikut sebagai saksi sejarah Indonesia. Pengakuan jujur JK terhadap keberhasilan Jokowi dalam mengelola negara sehingga Indonesia perlahan lolos dari beban utang peninggalan era SBY dan Soeharto yang telah membuat Indonesia harus menanggung utang hingga 6.000 triliun dengan dalih subsidi yang hanya memperkaya dirinya sendiri dan konco-konconya. Silahkan Anda menyimak sampai selesai agar kita paham mengapa kini Indonesia perlahan menjadi negara hebat di Asia dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama di era Joko Widodo. Perjuangan moral Jokowi bagi Indonesia. Kala itu, mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, Yusuf Kala, dalam sambutannya di acara Simposium Ekonomi di MPR Senayan, mengatakan bahwa ada dua kebijakan keliru yang dilakukan pemerintah era Soeharto dan SBY, sehingga menghabiskan anggaran 6.000 triliun rupiah. Kebijakan itu menjadi salah satu penyebab ketertinggalan Indonesia dari negara-negara tetangga. Satu kebijakan era Soeharto dan satu lagi era SBY. Selama 32 tahun Soeharto berkuasa, tidak ada riak yang berarti untuk menghentikannya. Saat Soeharto jatuh, tatkala fundamental ekonomi yang disimpan rapat bertahun-tahun terbuka lebar oleh aksi George Soros terkuat. Nyatanya 10 tahun kita menyimpan data busuk dan kebohongan. Tidak ada kekuatan ekonomi secara nyata. Tidak ada. Soeharto tidak punya rencana hebat untuk membuat Indonesia hebat dalam sektor ekonomi, kecuali hanya menggali lubang sedalam-dalamnya melalui hutang tanpa rencana real untuk mengubah Indonesia menjadi lebih baik. Dari jumlah hutang yang digali Soeharto, hanya 30% yang digunakan untuk membangun Indonesia. Selebihnya habis dikorupsi oleh mereka yang menopangnya menjadi penguasa selama 32 tahun. Akibat kebijakan yang diambilnya sebelum jatuh adalah menandatangani LOL dengan IMF sebagai blank check yang harus diselesaikan oleh rezim setelahnya. Beban masalah yang ditinggalkan Soeharto kalau dikurskan sekarang dan ditambah dengan bunga obligasi rekap mencapai 3.000 triliun rupiah. Era Habibie, Gus Dur, dan Megawati merupakan era tersulit bagi kita untuk berdamai dengan kenyataan. Indonesia dinyatakan sebagai negara insolven. Semua financial resource tertutup, pemasukan lebih kecil daripada pengeluaran. Kehidupan politik tidak jelas. 6 tahun proses transisi dari legislasi era Soeharto kepada era reformasi seakan waktu terpanjang dalam sejarah. Selama itu tidak ada pembangunan real, negara stuck. Namun, akhirnya Indonesia bisa keluar dari proses transisi itu dengan terpilihnya SBY sebagai presiden secara demokrasi langsung. Harapan dipagut dan masa depan disongsong dengan ceria. Tapi apa yang terjadi? Selama 10 tahun SBY berkuasa untuk mempertahankan kekuasaannya, dia membakar uang sebesar 3.000 triliun untuk subsidi. Periode 2004 hingga 2014, subsidi energi rata-rata memiliki porsi sebesar 21% dari APBN, mengalami porsi terbesar pada tahun 2008 yang mencapai 28%. Di dalam subsidi energi, alokasi subsidi BBM adalah yang terbesar dengan mencaplok 80% dari seluruh subsidi energi dan menciptakan mega skandal dengan korupsi tak terbilang jumlahnya. Andaikan uang sebanyak itu SBY gunakan untuk membangun jalan tol, maka kita sudah punya jalan tol Trans Sumatera dan Trans Jawa, juga kereta cepat Jakarta-Surabaya, dan puluhan kawasan industri berskala internasional, puluhan bendungan dan irigasi untuk ketahanan pangan, bahkan setiap kota besar sudah punya MRT. SBY hanya bekerja membuat rencana dan membuang uang untuk ongkos politik agar kekuasaannya stabil. Joko Widodo gas menangkap Jokowi dan antek-anteknya. Karena Jokowi inilah
biang kerok daripada rusaknya bangsa ini. Seluruh daripada mereka yang tertangkap korupsi bermuara daripada Joko Widodo. Oleh karenanya tidak ada mantan presiden, tidak ada mantan menteri dan sebagainya. Siapapun yang salah harus diberikan tindakan hukum yang sesuai. Adalah pentolan geng Solo, yaitu Joko Widodo, yang sudah sekian banyak fakta-fakta hukum yang bisa menjadi alat bukti untuk ditangkap dan diadilinya Jokowi. Kita bersama-sama menyuarakan pemberantasan korupsi, tidak tebang pilih. Jangan diam KPK, laksanakan supaya bergulir sebagaimana mestinya. Sampai bertemu di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu saya tidak perlu memperkenalkan 5 tokoh yang sudah tidak asing bagi kita. Satu, Mas Eka Jaya, Pak Purnomo, Pak Dr. Marwan Batubara, Bapak Jenderal kita, Pak Sunarko, dan satu tokoh kita yang jarang nongol tapi kita kenal semua, Bapak Napoleon Bonaparte. Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan. Wih, inspektur pecatan ya guys ya, inspektur pecatan. Dipecat guys dulu guys, dipecat. Oke, pokoknya mereka itu menuduh dulu ya guys ya, nanti baru mencari bukti. Nih, Mas Kaisang pun berbicara masalah keuangan tentang bapaknya sendiri. Lebih gede mana tuh pendapatan gaji Anda dengan gaji seorang presiden? Gajinya bapak juga kecil. Iya. Saya kasih tahu nih rekening saya ke bapak. Bapak tidak ada duit. Beneran. Saya ngomong gitu. Pabriknya bapak saya beli sekarang bisa. Cash. Loh iya, karena namanya kan bisnis kan berkembang kan, namanya berkembang. Sedangkan bisnisnya bapak stagnan di situ aja. Bokap tuh boleh bisnis gak sih? Enggak. Yang sekarang udah. Kenapa nggak boleh? Presiden kan nggak boleh. Nah, tapi kan kalau dia udah ada bisnis kan boleh dong. Ya, tetap berjalan. Makanya sekarang dulu dilungsurin ke Mas Gibran, terus Mas Gibran ke saya sekarang. Yang furniture atau apa? Yang furniture, ya. Jadi saya yang tanggung jawab sekarang. Tapi punya bapak dong. Kalau kepemilikan dah bapak dah nggak boleh. Dah nggak megang juga. Bukan nggak megang atau nggak boleh? Emang nggak boleh kayaknya. Secara peraturan kayaknya dah nggak nih. Bapak dah nggak ikut campur juga kok. Di bisnis juga dah nggak. Oh gitu. Iya. Berarti beneran semuanya cut hanya jadi presiden. Iya, bener-bener. Jadi bener-bener hanya ya jadi presiden aja. Makanya saya bisa ngomong duitnya bapak sedikit. Bener. Karena perusahaannya jadi punya Anda. Iya makanya. Keuntungan buat saya. Buat Kumis, tengokna. Ya yang saya ngerjain kok. Saya ngerjain untung buat. Pak Jokowi di fitnah ngantongin uang korupsi 11 triliun uang yang katanya pinjaman luar negeri. Kok ada orang memang dikira 11.000 triliun. Memangnya presiden pegang duit? Kan yang pegang uang ini kan Menteri Keuangan, BI. Pak Presiden mau mengeluarkan uang harus melalui Menteri Keuangan dan persetujuan DPR. Kan begitu. Betul. Setiap proyek loh ya. Kok bisanya seolah-olah Pak Jokowi ngantongin 11 triliun pakai otak nggak sih? Aduh, saya kadang-kadang kok kayaknya apa begitu, mohon maaf ya, ketika dikatakan bahwa IQ-nya orang Indonesia cuma 78, apakah memang sebegitu gitu loh? Memperbodoh masyarakat ya. Jangan bener ya kayak doang. Jangan dong gitu. Bahkan presiden nggak pegang uang, yang pegang uang tuh Menteri Keuangan sama BI. Nah, presiden kalau mau ada kebutuhan untuk pembangunan dan lain sebagainya kan melalui menteri. Uang itu keluar dari Menteri Keuangan, disetujui oleh DPR. Bagaimana mungkin dia kantongin duitnya? Itu satu. Nah, kalau mau bicara korupsi, yang jelas-jelas misalnya merugikan negara apa? Nggak ada kan? Nggak ada soal Senturi, tidak ada soal BLBI. Kan nggak ada. Di pemerintahan Jokowi ini nggak ada ya. Gitu. Bahkan Freeport aja bisa diambil dari sekian persen menjadi 51 atau 52%. Betul. Bahkan banyak kan yang sudah diambil kembali oleh Pak Jokowi. Masa iya sih hal-hal baik itu nggak ada yang diperlakukan baik, dinilai baik gitu.
Mantan prajurit pasukan khusus, kepada senior kami, yaitu Bapak Maijen Sunarko, agar menjaga perkataannya, karena kami adalah simpatisan Bapak Presiden. Kami mendengar semua itu, bahwa beliau dengan berkata hal-hal negatif yang terjadi di media sosial kepada Bapak Presiden, kepada Bapak Pak Luhut. Komando itu bukan seperti itu, berkata hal-hal negatif. Komando itu punya jiwa korsa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawa itu nyepakno kopi bojoku perawan ora dian rondo ora moro jadi wong nek delok koyo gentong dhewe nek delok samlo bulu balik. Jujur JK sebagai saksi sejarah Indonesia, bagaimana perjuangan dan keberhasilan Jokowi membuat Indonesia lolos dari jerat hutang 6.000 triliun warisan SBY dan Soeharto. Dikutip dari tweet Twitter Toto Kartaraharja @Kartaraharja. Akhirnya mengaku juga. Teman-teman bacalah pengakuan seorang JK berikut sebagai saksi sejarah Indonesia. Pengakuan jujur JK terhadap keberhasilan Jokowi dalam mengelola negara sehingga Indonesia perlahan lolos dari beban utang peninggalan era SBY dan Soeharto yang telah membuat Indonesia harus menanggung utang hingga 6.000 triliun dengan dalih subsidi yang hanya memperkaya dirinya sendiri dan konco-konconya. Silahkan Anda menyimak sampai selesai agar kita paham mengapa kini Indonesia perlahan menjadi negara hebat di Asia dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama di era Joko Widodo. Perjuangan moral Jokowi bagi Indonesia. Kala itu, mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, Yusuf Kala, dalam sambutannya di acara Simposium Ekonomi di MPR Senayan, mengatakan bahwa ada dua kebijakan keliru yang dilakukan pemerintah era Soeharto dan SBY, sehingga menghabiskan anggaran 6.000 triliun rupiah. Kebijakan itu menjadi salah satu penyebab ketertinggalan Indonesia dari negara-negara tetangga. Satu kebijakan era Soeharto dan satu lagi era SBY. Selama 32 tahun Soeharto berkuasa, tidak ada riak yang berarti untuk menghentikannya. Saat Soeharto jatuh, tatkala fundamental ekonomi yang disimpan rapat bertahun-tahun terbuka lebar oleh aksi George Soros terkuak. Nyatanya 10 tahun kita menyimpan data busuk dan kebohongan. Tidak ada kekuatan ekonomi secara nyata. Tidak ada. Soeharto tidak punya rencana hebat untuk membuat Indonesia hebat dalam sektor ekonomi, kecuali hanya menggali lubang sedalam-dalamnya melalui hutang tanpa rencana real untuk mengubah Indonesia menjadi lebih baik. Dari jumlah hutang yang digali Soeharto hanya 30% yang digunakan untuk membangun Indonesia. Selebihnya habis dikorupsi oleh mereka yang menopangnya menjadi penguasa selama 32 tahun. Akibat kebijakan yang diambilnya sebelum jatuh adalah menandatangani LOL dengan IMF sebagai blank check yang harus diselesaikan oleh rezim setelahnya. Beban masalah yang ditinggalkan Soeharto kalau dikurskan sekarang dan ditambah dengan bunga obligasi rekap mencapai 3.000 triliun rupiah. Era Habibie, Gus Dur, dan Megawati merupakan era tersulit bagi kita untuk berdamai dengan kenyataan. Indonesia dinyatakan sebagai negara insolven. Semua financial resource tertutup, pemasukan lebih kecil daripada pengeluaran. Kehidupan politik tidak jelas. 6 tahun proses transisi dari legislasi era Soeharto kepada era reformasi seakan waktu terpanjang dalam sejarah. Selama itu tidak ada pembangunan real. Negara stuck. Namun, akhirnya Indonesia bisa keluar dari proses transisi itu dengan terpilihnya SBY sebagai presiden secara demokrasi langsung. Harapan dipagut dan masa depan disongsong dengan ceria. Tapi apa yang terjadi? Selama 10 tahun SBY berkuasa untuk mempertahankan kekuasaannya, dia membakar uang sebesar 3.000 triliun untuk subsidi. Periode 2004 hingga 2014, subsidi energi rata-rata memiliki porsi sebesar 21% dari APBN, mengalami porsi terbesar pada tahun 2008 yang mencapai 28%. Di dalam subsidi energi, alokasi subsidi BBM adalah yang terbesar dengan mencaplok 80% dari seluruh subsidi energi dan menciptakan mega skandal dengan korupsi tak terbilang jumlahnya. Andaikan uang sebanyak itu SBY gunakan untuk membangun jalan tol, maka kita sudah punya jalan tol Trans Sumatera dan Trans Jawa. Tapi apa yang dilakukan? Mangkrak, krak, krak, hambalang. Juga kereta cepat Jakarta-Surabaya dan puluhan kawasan industri berskala internasional. Kalian udah tahu kan, Jokowi makin mendunia, anak abah makin kepanasan. Tapi kenapa harus Jokowi yang jadi penasehat Bloomberg? Kenapa nggak yang lain? Ini dia.
Oke guys, jadi baru-baru ini viral banget seorang Pak Jokowi jadi Dewan Penasihat Bloomberg New Economy. Dan yang pastinya banyak yang kepanasan nih, kenapa yang dipilih ini harus Pak Jokowi, kenapa nggak yang lain nih? Banyak yang kemudian meragukan loh bahasa Inggrisnya gimana? Loh kenyataannya Bloomberg sendiri yang memilih Pak Jokowi, artinya mereka lebih tahu nih kemampuan Pak Jokowi itu apa daripada kalian para pembencinya. Dan ternyata Bloomberg New Economy ini merupakan platform global yang digagas oleh Michael Bloomberg pada tahun 2018. Nah, pembentukan Dewan Penasihat ini ternyata itu sudah sejak April 2025. Nah, menurut beberapa sumber, kenapa yang dipilih Pak Jokowi itu ada beberapa alasan. Yang pertama, Pak Jokowi ini dianggap sebagai tokoh politik yang sudah mendunia, tetapi bukan dari latar belakang polisi ataupun militer, sehingga dianggap lebih dekat dengan publik biasa. Jadi kalau dipikir-pikir lucu juga sih, banyak pihak yang berusaha menjatuhkan Jokowi dengan cara apapun, seperti dengan cara ijazah, tetapi malah justru diangkat oleh Bloomberg. Tetapi langkah yang diambil oleh Bloomberg New Economy ini cerdas juga ya, karena Pak Jokowi ini sering banget jadi pembicaraan, baik itu soal ijazah maupun bagaimana prestasi politiknya. Sehingga dengan Bloomberg memilih Pak Jokowi ini, secara otomatis banyak media yang memblow up berita ini, dan akhirnya si Bloomberg sendiri yang mendapatkan promosi gratis, terutama wilayah Indonesia yang masyarakatnya itu gampang banget tergiring. Tetapi kenapa Pak Jokowi menyetujui? Mungkin ini menjadi langkah besar juga. Pak Jokowi ini juga jadi punya akses internasional, dan ini tentunya bukan sembarangan ya. Gimana caranya goal negosiasinya? Betul sekali.